warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Nur Aini dengan NIM 20050810774 dari kelas AK5C Prodi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi agen dan akuntansi cabang untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Bapak Rizky Syaputra, SE, MSI, CPA, CBP. Nah, mari langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada agen dan cabang, yang kedua ada perbedaan agen dan cabang, yang ketiga akuntansi agen dan akuntansi cabang, yang keempat sistem pencatatan akuntansi agen, yang kelima sistem pencatatan akuntansi cabang, dan yang keenam contoh soal agen dan cabang. Yang pertama, agen dan cabang. Agen merupakan perwakilan perusahaan tetapi tidak mempunyai otonom untuk melaksanakan total bisnis. Kantor agen merupakan tempat penjualan produk milik perusahaan di mana pengelolaan atau manajemen dan akuntansinya tidak dilakukan secara terpisah. Dalam hal ini, agen bertugas mencari pembeli dan selanjutnya menghubungkan calon pembeli tersebut dengan kantor pusat. Cabang mempunyai hak otonom untuk melakukan pembukuan dan melakukan total bisnis. Yang kedua, apa sih perbedaan agen dan cabang? Mari kita simak pembahasan yang pertama. Agen, struktur organisasinya dan kegiatannya terlepas dari kantor pusat atau berdiri sendiri. Oleh karena itu, satu kantor pusat agen dapat mengageni beberapa perusahaan, sehingga kantor agen tidak bertanggung jawab ke kantor pusat, tetapi bertanggung jawab ke pengelola agen. Perbedaan yang kedua, kegiatan kantor agen tidak terbatas pada usaha memperoleh pesanan dan calon pembeli saja. Dengan demikian, agen hanya sebagai fungsi pemasarannya saja. Perbedaan yang ketiga, investasi kantor pusat ke agen hanya sebatas modal kerja. Sedangkan untuk cabang, struktur organisasinya dan kegiatan tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab memenuhi atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat. Perbedaan yang kedua, kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja, tetapi juga usaha itu untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan kantor pusat. Yang ketiga, investasi kantor pusat ke cabang tidak hanya sebatas modal kerja, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang dan pemulaan operasi kantor cabang. Kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu akuntansi agen. Agen tidak menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi atas transaksi yang dilakukan biasanya. Agen hanya mencatat ringkasan penerimaan dan pengeluaran modal kerja dan mencatat penjualan ke pelanggan. Ringkasan pemakaian modal kerja akan dikirim ke kantor pusat dilengkapi bukti-bukti dalam bentuk voucher yang telah dibayar. Jika manajer agen dibayar berdasarkan volume penjualan, maka catatan penjualan juga disertakan ke kantor pusat. Digunakan sistem saldo tetap atau impres, yang berarti semua transaksi di akuntansi agen dicatat atas nama kantor pusat sehingga tidak disertakan rekening tersendiri. Hanya setiap transaksi yang berkenaan dengan agen diberi tanda atau nama yang bersangkutan dan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, laba atau rugi operasional agen tidak terpisah atau digabungkan dengan kantor pusat, dan yang kedua, laba rugi operasional agen terpisah dengan operasional kantor pusat. Perkiraan laba atau rugi agen ditutup dan dipindahkan ke perkiraan ikhtisar laba rugi yang sama pada buku kantor pusat, yaitu sebagai hasil operasi gabungan. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi cabang. Cabang ini mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan seluruh transaksi operasi sendiri. Hanya transaksi yang berhubungan dengan kantor pusat seperti dropping cash, persediaan, dan beban yang dari kantor pusat.
Akuntansi pada kantor cabang ini terdapat rekening kantor pusat, dan di kantor pusat terdapat rekening kantor cabang yang digunakan untuk menampung transaksi yang berhubungan dengan kantor pusat dan cabang. Pada akhir periode perusahaan, secara keseluruhan pusat dan cabang harus menyusun laporan keuangan. Semua transaksi kantor pusat dan cabang dibatalkan. Kekayaan dan hutang cabang dan pusat dijadikan satu. Ada 3 sistem yang dilakukan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan cabang dengan pusat, yaitu yang pertama ada sentralisasi, yang kedua ada desentralisasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Yang pertama kita akan membahas sentralisasi. Apa sih sentralisasi itu? Jadi, sentralisasi itu adalah pencatatan sama seperti agen. Dalam sistem sentralisasi ini, akuntansi kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat. Jadi hampir miriplah dengan pencatatan kantor agen, di mana rugi laba kantor agennya dipisahkan dari rugi laba kantor pusat. Sistem ini cocok dipakai apabila kantor cabang letaknya dekat dengan kantor pusat dan kegiatan kantor cabang masih terbatas. Kantor cabang masih relatif kecil. Yang kedua, kita akan membahas tentang desentralisasi. Desentralisasi ini pencatatannya masing-masing antara cabang dan kantor pusat. Dalam sistem desentralisasi, pencatatan transaksi di kantor cabang diselenggarakan oleh kantor cabang sendiri. Namun, bila dikehendaki oleh kantor pusat, maka terdapat pos-pos tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat. Hal yang penting mengenai akuntansi dan pencatatan sistem desentralisasi terhadap transaksi yang menghubungkan antara pusat dan cabang adalah rekening koran timba balik atau RK. Sehingga pencatatan setiap transaksi dalam jurnalnya juga sedikit berbeda dengan jurnal biasa. Yang ketiga, sistem kombinasi. Jadi sistem kombinasi ini jurnalnya itu di cabang, tetapi penyusunan laporan keuangannya ada di pusat. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pencatatan akuntansi agen. Untuk transaksi yang pertama, ketika transaksinya kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dikirimkan ke agen, maka jurnal yang dicatat working fund agency A debit pada cash di kredit. Dan kemudian ketika transaksinya kantor pusat akan mencatat penerimaan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja sebelumnya, maka harus dicatat expense agency A di debit pada cash di kredit. Kemudian, jika kantor pusat mengirimkan aset non-kas ke agen seperti barang sampel, peralatan, atau perlengkapan, maka kantor pusat akan mencatat jurnal agensi sampel di debit pada inventory di kredit. Ketika kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang diajukan agen dan mengirimkan barang dagang ke pelanggan, maka jurnal yang harus dicatat adalah account receivable di debit pada sales agency di kredit, dan cost of goods sold agensi A di debit pada merchandise inventory agensi A di kredit. Selanjutnya, ketika transaksinya kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan, maka jurnalnya sebagai berikut yang ada di slide. Kemudian, pada akhir periode, jika kantor pusat menyajikan transaksi-transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka setelah akun-akun transaksi agen akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Berikut ini terlihat contohnya. Kemudian, jika pada akhir periode masih terdapat perlengkapan yang belum habis terpakai, maka kantor pusat membuat jurnal penyesuaiannya dengan jurnal expense di debit dan prepaid expense di kredit. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan akuntansi cabang. Pada sistem ini, kita akan membahas mengenai desentralisasi. Di dalam desentralisasi, transaksi keuangan cabang dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Transaksi ini akan mempengaruhi hubungan kantor cabang dan kantor pusat, sehingga transaksi ini dicatat baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, transaksi antara kantor cabang dengan pihak ketiga. Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini dicatat oleh kantor pusat. Contoh dari sistem transaksinya. Yang pertama, ketika pengiriman kas atau aktiva dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya, maka kantor pusat akan mencatat jurnal RK kantor cabang di debit pada kas di kredit, dan kantor cabang akan mencatat kas di debit pada RK kantor pusat di kredit. Kemudian, ketika pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya,
maka kantor pusat akan mencatat jurnal RK cabang di debit pada pengiriman barang ke kantor cabang di kredit. Kemudian, kantor cabang akan mencatat pengiriman barang dari kantor pusat di debit, kemudian pada RK kantor pusat di kredit. Kemudian, pembebanan biaya oleh kantor pusat kepada kantor cabang dan sebaliknya. Maka kantor pusat akan mencatat biaya di debit, maka kantor pusat akan mencatat RK cabang di debit pada biaya di kredit, dan kantor cabang akan mencatat biaya di debit pada RK kantor pusat di kredit. Kemudian transaksi pengakuan laba atau rugi kantor cabang, maka kantor pusat akan mencatat jurnal RK cabang di debit pada LR kantor cabang di kredit. Kemudian kantor cabang akan mencatat ikhtisar laba rugi di debit dan RK kantor pusat di kredit. Kemudian penagihan piutang kantor pusat oleh kantor cabang dan sebaliknya. Dengan transaksi ini, maka kantor pusat akan mencatat jurnal RK kantor cabang di debit pada piutang di kredit. Kemudian di kantor cabang akan mencatat jurnal kas di debit pada RK kantor pusat di kredit. Berikut ini adalah contoh soal agen dan cabang. Pada tanggal 1 Oktober 2010, PT Makmur membuka cabang pertamanya di Kota Lama. Cabang berikutnya akan dibuka tahun depan. Pembukuan dilakukan di cabang dan laporan keuangan cabang disusun setiap akhir bulan dan dikirimkan ke kantor pusat. Barang dagang ditagih pada harga pokoknya. Peralatan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Cabang dikenakan biaya investasi sebesar 6% atas investasi kantor pusat yang dibayarkan setiap awal bulan. Berikut ini adalah transaksi cabang Kota Lama. 1 Oktober menerima transfer uang dari kantor pusat sebesar 6.000, kemudian 5 Oktober menerima barang dagang dari kantor pusat dengan harga pokok 12.000. Pada tanggal 10 Oktober membeli peralatan kantor seharga 3.000. Tunai dengan peralatan ini akan dicatat di buku kantor pusat. Pada 15 Oktober menjual kredit barang dagang seharga 6.500, pada 17 Oktober menerima pelunasan piutang seharga 3.500, 20 Oktober membayar beban-beban operasional, 22 Oktober menyetor uang, 28 Oktober mencatat beban tidak langsung, 31 Oktober membuat jurnal penyesuaian, 31 Oktober membuat jurnal penutup dan menutup akun laba rugi cabang. Berikut ini adalah jurnal-jurnal yang harus dicatat di kantor cabang dan kantor pusat. Dapat dilihat pada tabel kantor cabang dan kantor pusat yang ada di tabel ini. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.